Oke, kita bahas soalnya. Soalnya adalah tokoh sosiologi Max Weber adalah tokoh yang membahas sosiologi dari segi. Oke, kita akan bahas tokoh-tokoh sosiologi. Langsung saja kita bahas tokoh-tokoh ilmu sosiologi. Oke, yang pertama ada Peter Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Oke, kemudian yang kedua ada namanya Rocek dan Warren. Menurut tokoh ini, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang ketiga ada William F. Ofgon dan Mayer F. Ningkop. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. G. A. A. Von. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Selo Sumarjan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dalam proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Kemudian yang ketujuh ada Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Oke, kemudian yang kedelapan Surjano Sukanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Oke, yang terakhir ada William Kornblum. Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilakunya. Oke, kita kembali soal tokoh sosiologi. Max Weber adalah tokoh yang membahas sosiologi dari segi. Oke, tadi kita sudah bahas, ini adalah dari segi tindakan sosial. Oke, tokoh-tokoh lain yang masuk ke UTBK ini adalah Emil Durkheim dan Ferdinand F. Tonis. Emil Durkheim kemarin di video sebelumnya sudah kita jelaskan, membahas tentang masyarakat organik dan masyarakat yang mekanik. Masyarakat mekanik itu ada pembagian kerja yang belum jelas, dan masyarakat organik pembagian kerja sudah jelas seperti adanya seperti yang terdapat di kota, contohnya itu masyarakat industri. Kemudian Ferdinand F. Tonis ini membagi dua kelompok, yaitu Patembayan dan Paguyuban. Oke, kita lanjut. Seorang pengedar narkoba dihukum mati oleh negara karena perbuatannya membuat banyak anak-anak muda terjerumus ke dunia gelap. Berdasarkan kekerapannya, perilaku menyimpang tersebut termasuk perilaku A positif, B negatif, C primer, D sekunder, E tidak terpuji. Oke, kita bahas dulu jenis-jenis perilaku menyimpang secara umum. Oke, jenis-jenis perilaku menyimpang yang pertama ada berdasarkan sifat. Ini dibagi dua, yaitu ada bersifat positif. Artinya perilaku menyimpang ini dapat menguntungkan banyak orang. Contoh seperti bas wanita atau security wanita. Jadi menguntungkan bagi banyak orang, tapi sebenarnya sudah merupakan perilaku menyimpang. Kemudian ada sifatnya itu negatif, merugikan banyak orang. Contoh perampok. Jadi perilaku menyimpang ini berdasarkan sifatnya dibagi dua, yaitu positif dan negatif. Kemudian yang kedua, berdasarkan kekerapan dibagi dua, yaitu perilaku menyimpang primer. Nah, perilaku menyimpang primer ini adalah perilaku yang masih bisa ditoleransi atau masih bisa dimaafkan. Contoh seorang anak mencontek saat ujian, ditegur oleh guru, jadi ini masih bisa dimaafkan. Atau seorang pelanggar lalu lintas, saat melanggar lalu lintas itu masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Yang kedua ada perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang tidak bisa lagi ditoleransi atau sudah dilakukan berulang-ulang juga. Ini contoh seorang koruptor dimasukkan ke penjara karena tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat karena merugikan masyarakat banyak. Oke, kita kembali ke soal. Seorang pengedar narkoba dihukum mati oleh negara karena perbuatannya membuat bahaya
banyak anak-anak muda terjerumus ke dunia gelap. Berdasarkan kekerapannya perilaku menyimpang tersebut, termasuk perilaku menyimpang, oke, ini sudah tidak dapat lagi ditoleransi oleh masyarakat, sehingga ini merupakan perilaku menyimpang sekunder.